Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat semuanya, bertemu kembali dengan channel pendidikan Diskusi Hukum. Di video kali ini saya akan membahas tema tentang ancaman pidana perkara KDRT. Ini adalah video yang ketiga dari video yang saya sampaikan kemarin terkait masalah pembahasan masalah KDRT. Oke, langsung saja kita simak. Bahwa ketentuan pidana dalam perkara KDRT ini diatur di dalam pasal 44 sampai dengan pasal 49 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004. Nah, dalam perkara KDRT ini ada dua jenis tindak pidana, yaitu delik aduan dan ada yang merupakan delik murni. Delik murni jadi tentu yang jelas tidak ada perlu pengaduan, sehingga penyidik pun langsung bisa melakukan proses tanpa ada pengaduan dari korban itu sendiri. Nah, untuk delik aduan artinya jika tidak ada laporan dari korban atau pengaduan dari korban, maka tidak akan diproses. Nah, sekarang kita lihat mana pasal-pasal yang masuk delik aduan. Yang pertama, tindak pidana kekerasan fisik dan psikis yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan, jabatan, atau mata pencarian dan atau kegiatan sehari-hari. Di sini diatur dalam pasal 44 ayat 4 dan pasal 45 ayat 2. Jadi di sini kalau kita melihat di dalam delik aduan ini, kalau tidak menghalangi penyakit atau pekerjaan atau jabatan, ini biasanya akan termasuk kategori penganiayaan ringan. Tapi kalau penganiayaan ringan itu masuk dengan tipiring yang ancaman hukumnya 3 bulan, namun di dalam perkara KDRT ini ancaman adalah 4 bulan. Nah, tindak pidana pemaksaan hubungan seksual yang dilakukan suami istri terhadap istri atau sebaliknya. Pasal 46 yang kemarin kita bahas, ini ada bagian dari pemaksaan hubungan seksual atau kekerasan seksual. Ini juga oleh pengaduan dari pasangan atau istri atau suami. Ya, karena di sini memang ketika ranah seksual tentu di sini yang mengetahui adalah perihal pasangan tersebut, sehingga terkait dengan hal tersebut maka ada yang kalau tanpa aduan dari pasangan, maka perkara tersebut tidak akan bisa diproses. Nah, sekarang kita bahas. Yang pertama itu ketentuan pidana dari kekerasan fisik, pasal 44. Yang ayat 1 di sini diancam pidana penjara paling lama 5 tahun atau denda paling banyak 15 juta rupiah. Nah, akibat kekerasan ini mengakibatkan korban jatuh sakit atau luka berat, pidananya menjadi lebih lama, yaitu 10 tahun atau paling lama atau dengan denda 30 juta rupiah. Nah, selanjutnya apabila dia 3 mengakibatkan mati korban, dipidana penjara paling lama 15 tahun atau denda 45 juta rupiah. Nah, sekarang 4 yang dan 2 tadi saya sampaikan di depan, yaitu pidana penjaranya 4 bulan dan denda paling banyak 5 juta rupiah. Nah, sekarang untuk kekerasan psikis, ya di pasal 45. Dia 1 kekerasan psikis di lingkungan rumah tangga ini diancam dengan pidana paling lama 3 tahun atau denda paling banyak 9 juta rupiah. Yang ayat 4 delik aduan pidana penjara paling lama 4 bulan atau denda sebesar 3 juta rupiah ya. Jadi sudah jelas ya di sini bahwa di pasal 44 ayat 4 dan pasal 4 ayat 2 itu 4 bulan, sehingga perkara walaupun itu perkara terkait dengan delik aduan itu bukan dianggap sebagai perkara tipiring dalam perkara pasal 352 KUH pidana atau penganiayaan ringan. Sekarang kita lihat bagaimana ketentuan pidana kekerasan seksual yang ini diatur dalam pasal 46 sampai dengan pasal 48. Pasal 46 kekerasan seksual di dalam rumah tangga ini diancam pidana paling lama 12 tahun, denda sebesar 36 juta rupiah. Ini saya sampaikan bahwa ini adalah delik aduan. Nah, sekarang untuk pasal 47 yang memaksa orang yang menetap dalam rumah tangga melakukan hubungan seksual dimaksud untuk tujuan komersial, yaitu di sini ada pidana minimalnya yaitu 4 tahun
dan penjara selama 15 tahun. Dan di sini juga dendanya ada minimal juga yaitu 12 tahun, 12 juta rupiah sampai dengan paling banyak 300 juta rupiah. Ya. Jadi di sini ini ada apa namanya pidana diperberat apabila itu memaksakan untuk tujuan yang komersil. Sekarang di dalam tindak pidana tersebut dalam ada yaitu terkait masalah pemberatan yaitu pasal 647 tentang kekerasan seksual tadi. Nah, ini ada pemberatannya, tapi dengan pemberatannya ini adalah ada syaratnya untuk kata pemberatan. Yang pertama, jika perbuatan milik korban membuat luka yang tidak memberikan harapan sembuh sama sekali. Ini kalau seksual itu ternyata membuatkan luka berat, ya, itu maka itu unsur pemberatan. Mengalami gangguan daya pikir atau kejiwaan sekurang selama 4 minggu terus-menerus atau 1 tahun tidak berturut-turut. Jadi apa terganggu daya pikirnya itu juga ada unsur pemberatan yang dialami korban. Gugur atau mati janin dalam kandungan, ini juga dianggap sebagai unsur pemberatan. Nah, tidak berfungsinya alat reproduksi. Nah, sedang ancaman pidana paling singkat 5 tahun dan paling lama 20 tahun atau denda sedikitnya 25 juta rupiah. Jadi dari unsur pemberatan tadi ketika terjadi suatu pemberatan juga dengan ada 4 kriteria seperti yang saya sampaikan di dalam slide ini atau video ini membuat ancamannya yang tadinya 4 tahun ini bisa menjadi minimal 5 tahun dan paling lama menjadi 20 tahun penjara, termasuk juga adanya penambahan terkait masalah pidana denda. Sekarang ini yang tindak pidana yang keempat yaitu tentang tindak pidana penelantaran rumah tangga dalam pasal 49. Ini adalah orang yang melakukan orang dalam lingkup rumah tangga pada menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan dan perjanjian wajib memberikan kehidupan, perawatan, dan peliharaan pada orang tersebut. Ini adalah rumusan dari pasalnya. Tentang juga berlaku bagi setiap orang yang memberikan ketergantungan ekonomi dengan cara membatasi atau melarang untuk bekerja yang layak di dalam atau rumah tangga. Ya, ini rumusan tindak pidana sudah kita sebutkan pada video yang pertama. Nah, ini ancaman pidananya yaitu adalah paling lama 3 tahun dan denda paling banyak 15 juta rupiah. Nah, ini yang kita perlu kita tahu bahwa pidana denda tadi diancamkan dalam undang-undang ini tidak mengatur secara khusus mengenai pidana pengganti apabila dijatuhkan pidana denda. Dengan tidak diatur secara khusus, otomatis ini ketentuan pasal 30 KUHP dilakukan apabila denda tidak dibayar, maka nanti diganti dengan pidana kurungan. Paling lama 6 bulan yang nanti besarnya pidana denda dan berapa pidana pengganti kurungannya akan ditentukan hakim di dalam putusannya. Nah, ini juga ada pidana tambahan untuk perkara KDRT. Itu dalam pasal 50, yaitu hakim dapat menjatuhkan pidana tambahan pada terdakwa, nih yang bisa dijatuhkan. Yang pertama yaitu pembatasan gerak pelaku baik yang bertujuan untuk menjauhkan pelaku dari korban dalam jarak dan waktu tertentu maupun pembatasan hak tertentu dari pelaku. Jadi harus disebutkan terdakwa ini tidak boleh mendekati korban dalam jangka waktu dalam jangka jarak radius 5 meter, nggak apa-apa. Ada 10 meter atau 20 meter ini boleh diputuskan. Nah, penetapan pelaku mengikuti program konseling di bawah pengawasan lembaga tertentu. Seumpama seorang suami ini bisa harus karena dia main kekerasan, nah ini bisa juga ditetapkan bahwa ini melakukan konseling untuk dijatuhi pidana tambahan untuk melakukan konseling sehingga ke depan tidak akan melakukan kekerasan terhadap pasangannya. Nah, ini kita lihat kekhususan dalam perkara persidangan pasal 55 ini. Nah, sebagai salah satu akibat bukti yang sah, keterangan seorang saksi korban saja sudah cukup untuk membuktikan bahwa terdakwa bersalah apabila disertai dengan satu alat bukti yang sah lainnya. Jadi di sini salah satu bukti maksudnya di sini mungkin adalah keterangan korban saja sudah cukup keterangan bersalah disertai alat bukti yang lain yang sah. Contoh keterangan terdakwa korban dan alat bukti visum. Nah, jadi ini ada 2 alat bukti sudah cukup untuk membuktikan terdakwa bersalah. Dalam bukti keterangan korban dan disertai alat bukti yang sah lainnya bisa digunakan untuk membuktikan kesalahan dari terdakwa. Jadi dari keterangan ini ya terdakwa ini
dengan keterangan korban untuk memberikan keterangan terdakwa ini bisa dengan alat bukti, tambahan bukti. Jadi cukup untuk proses pembuktian, dan tentunya kita tetap tidak lari dari KUHP dengan 2 alat bukti yang sah dengan keyakinan hakim. Oke, itu tadi penjelasan dari kami. Saya ucapkan terima kasih masih setia dengan channel ini. Dan jika ada pertanyaan, saran atau masukan, silahkan disampaikan di kolom komentar. Kami akan mencoba menjawab semua pertanyaan yang Anda sampaikan. Sampai bertemu kembali di video kami yang akan datang.